Assalamualaikum Bu Erli, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Andri. Alhamdulillah baik Pak Andri. Gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada apa nih Pak Andri tumben? Sepertinya ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya ya. Ada masalah apa ya Pak? Iya, mohon maaf Bu Erli, apakah Bu Erli hari ini sedang sibuk? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk. Oh enggak kok Pak, santai saja saya. Memangnya ada apa Pak? Kok sepertinya serius amat? Ya Bu Erli, maaf saya mau ngobrol sebentar, sekitar 10-15 menit ya. Oh ya Pak, silahkan. Apakah Bapak sedang ada masalah atau problem? Silahkan Pak, kalau memang ingin berbagi cerita dengan saya. Iya, saya sedang ada problem anak murid. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Oh ya, baik. Silahkan Pak Andri. Oh, dari mana saya ingin mendapat Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi, saran, dan masukan mengenai permasalahan di kelas 3 saya, Bu. Oh, begitu. Jadi Pak Andri ingin mendapatkan solusi ya dari apa yang kita obrolkan ini. Memang masalahnya ada apa ya Pak Andri? Masalahnya begini, Bu. Banyak sekali di kelas saya anak laki-laki dan perempuan yang suka saling ejek ketika di lapangan. Apalagi ketika mulai permainan olahraga baik sepak bola dan basket. Mereka seringkali mengeluarkan kata-kata makian seperti memanggil nama orang tua atau memanggil dengan mencela. Untuk musik ini seringkali menimbulkan kemarahan dan permusuhan antara mereka. Oke, jadi Pak Andri merasa bingung ya dengan keadaan murid-murid yang belum ada rasa kebersamaan, rasa kurang menyayangi, juga kerukunan antara siswa yang masih kurang ya Pak Andri ya? Ya betul Bu, ya apalagi kalau mereka ini sedang bermain. Di permainan ini seringkali mereka yang menang mengejek yang kalah gitu, yang kalah tidak bisa menerima kekalahan seperti itu. Jadi itu bagi saya menjadi masalah yang serius dan pengen cari jalan keluar, Bu. Jadi anak-anak ini melakukan saling mengata-ngatain teman gitu ya Pak Andri ya? Ya karena akibat dari merasa kalah gitu dia bermain. Oh ya Pak, tadi kan Pak Andri merasa bingung ya dengan keadaan murid-murid yang kurang rasa kebersamaannya, kerukunan antara siswa juga kurang, terus rasa saling menyayangi juga masih kurang ya Pak Andri. Sekarang menurut Pak Andri nih, idealnya murid-murid itu bagaimana sih sikap dan perilakunya saat pembelajaran olahraga yang menurut Pak Andri itu idealnya gitu Pak? Ya menurut saya yang idealnya ketika mereka bermain sepak bola atau basket tentunya dengan riang gembira ya, tanpa ada kata-kata mengejek, celah, dan ketika kalaupun ada yang menang permainan, kalaupun ada yang kesalahan mereka bisa menerimanya temannya dengan cara menegur temannya dengan bahasa yang baik dan sopan. Menurut saya itu yang ideal, karena memang begini, kalau memang ketika dia permainan ada temannya melakukan kesalahan dan itu mengakibatkan timnya kalah, nah itulah kadang-kadang anak-anak itu mengejek atau mencela temannya yang melakukan kesalahan, padahal sebenarnya kan harusnya nggak seperti itu ya. Menang atau kalah dalam permainan biasa aja. Iya. Ya. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Andri lakukan agar murid-murid ini bisa berolahraga dengan suasana hati yang riang gembira gitu ya? Mereka juga bisa kompak, akur satu sama lain, dan tidak ada permusuhan di antara mereka. Menurut Pak Andri nih, apa yang sudah Pak Andri lakukan agar murid-murid bisa berolahraga seperti itu Pak Andri?
Ya awalnya mereka kan riang gembira awal-awalnya tuh ya. Oh, Awalnya riang gembira Iya. bermain, saya lihat senang gitu kan. Tapi ketika mulai misalkan kalah atau kemasukan gol, mulailah mereka itu seperti nggak bisa menerima kekalahan, apalagi cenderung kalahnya karena ada sebab temennya yang bikin dia kalah. Mereka memaki temennya atau mencela temennya. Padahal saya sudah menanamkan karakter sportivitas pada mereka, artinya ikuti aturan aja yang udah ada gitu. Nggak hindari perdebatan, Iya. kayak bersikap adil sama teman, karena adil maksudnya nggak boleh menyalahkan satu atau dua orang, yaitu kesalahan satu tim semuanya. Menang satu tim, kalah satu tim, nggak bisa menyalahkan satu dua orang. Atau menghormati lawan, kalau kita menang kita hormati yang kalah. Tapi tetap saja mereka selesai itu masih ada ejek mengejek, dan itu tidak bisa dihindari, Bu. Bagaimana tuh ya? Oh, jadi Bapak sudah menanamkan karakter sportivitas pada mereka ya, dengan mengikuti aturan yang ada, seperti tadi ya, menghindari perdebatan, bersikap adil, menghormati lawan. Namun kayaknya karakter saling mengejek itu tetap muncul ya Pak, saat pembelajaran berlangsung. Oke, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi mana nih Pak Andri sekarang untuk mencapai tujuan yang diharapkan Pak Andri? Posisi saya mungkin di 7 ya, artinya 7 itu mereka itu di awal-awal senang gitu, tapi di akhir-akhir enggak. Pengennya di awal-awal senang, di akhir-akhir endingnya happy gitu kan, harusnya kan gitu. Tapi kadang-kadang di awal happy, di akhiran nggak happy, cenderung ntar berlarut-larut, terus bisa berhari-hari itu dibawa-bawa. Jadi itu makanya masih 7 kayaknya. Oh iya, yang Pak Andri inginkan di posisi berapa Pak Andri? Ya paling 3 idealnya di posisi 9, Bu, artinya fun gitu. Mereka itu bermain dengan fun, dengan senang. Kalau menang ya bisa menerima, is the game over, selesai, udah selesai. Tapi memang belum bisa. Jadi awal mereka senang, selesainya mereka cemberut. Iya. Bagus, harusnya senang, selesai ya mereka harus salaman, saling menghormati. Belum ya. Oke, kira-kira nih Pak Andri, selain metode diskusi yang Pak Andri sudah sampaikan kepada mereka, pastikan Pak Andri punya kiat-kiat atau cara-cara lain ya untuk memunculkan sikap sportivitas anak-anak ini. Terus apa saja yang Bapak ingin lakukan, yang Bapak akan terapkan kepada mereka Pak Andri, selain metode diskusi tadi? Ya, kalau sportivitas sering saya sampaikan, tapi belum efektif, Ibu ya. Belum efektif, artinya mungkin karena umur mereka juga masih kecil-kecil ya, kelas 3 belum paham mengenai sportivitas. Mungkin saya akan coba memberi mereka pengarahan. Ya, saya merasa mereka murid yang masih kecil-kecil gitu ya. Mereka mungkin masih sulit memahami arti mengalah, atau tingkat egonya masih tinggi. Mungkin yang agak besar masih bisa nerima. Mungkin sebelum mengajari mereka tentang sportivitas, mungkin ada prinsip-prinsip penting yang perlu mereka tahu terlebih dahulu sebelumnya. Kayaknya seperti itu. Oke. Sepertinya itu perlu dicoba Pak Andri. Selain itu kan saat pembelajaran ya. Kalau selain saat pembelajaran bagaimana Pak Andri untuk menerapkan tadi tujuan Pak Andri tadi? Ya mungkin saya akan memasukkan materi itu ya, yang sebelum mereka ngerti tentang sportivitas, tentang apa itu sportivitas, bagaimana sportivitas. Saya akan masukkan materi sebelum kegiatan inti baca. Saya akan informasikan semua materi seperti pastikan murid paham bahwa mereka tidak boleh selalu memaksakan diri untuk selalu menang dalam setiap perlombaan. Nggak selalu harus menang. Mereka keinginannya sekarang maunya menang terus, jadinya menang happy gitu ya. Ya menang happy, kalah cemberut gitu kan. Kayak saya
harus menanamkan seperti itu. Atau ketika kalah mereka harus belajar dari kesalahan dan jangan pantang menyerah untuk mencoba lagi. Karena yang kalah juga cemberut juga sama. Sama juga. Mengekspresikan. Pengennya menang ya Pak Andri ya, selalu menang ya. Terus Iya, menang. kira-kira berapa jangka waktu yang Bapak perlukan untuk itu Pak? Ya mungkin 1 atau 2 minggu ke depan saya akan mencoba mereka supaya mereka tidak boleh terlalu memaksakan diri untuk menang, tapi tetap melakukan sesuatu yang terbaik yang mereka bisa. Dan ketika melihat temannya melakukan kesalahan, ketika bertemu dengan permainan, mereka jangan mengkritik temannya atau mengejek temannya gitu. Mereka harus menunjukkan rasa hormat pada temannya. Seperti itu kali Bu. Iya. Terus apa komitmen Pak Andri terhadap rencana aksi nyata tersebut Pak Andri? Ya mungkin saya akan membuat modul ajar mungkin ya Bu, yang modul ajar yang menitikberatkan pada pentingnya langkah awal sepertinya sih. Ya. Sebelum mereka mempelajari sikap sportivitas, mereka perlu menanamkan langkah awal itu ya. Awal-awal mereka harus tahu dulu. Baru saya menanamkan sportivitas, karena ketika saya menjalankan sportivitas belum berefek Bu. Iya. Ini saya sebelumnya perannya dulu nih, perannya sebelumnya ya. Seperti itu Bu. Oke Pak Andri, siapa nih kira-kira yang akan membantu Pak Andri untuk merencanakan modul ajar tersebut Pak Andri? Ya saya mungkin akan buat sendiri dulu, baru kalau udah jadi akan saya mau memintarkan sejawat saya yang juga senior saya di olahraga, ada juga untuk turut menelaah FPP saya, mungkin barangkali ada yang perlu direvisi gitu Bu. Sip Pak Andri. Menurut Pak Andri nih, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini Pak Andri? Ya saya percakapan bersama Ibu ini saya mendapat ide dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait masalah ejek-mengejek dan tidak beri kesalahan dalam bermain sepak bola atau basket. Alhamdulillah ya Pak Andri ya, akhirnya bisa mendapatkan solusi dan manfaat dari percakapan ini ya Pak Andri. Mudah-mudahan rencana Pak Andri dapat membuahkan hasil yang baik, dan jangan lupa ya Pak Andri untuk mencatat nih setiap perkembangan kemajuan yang dicapai oleh siswa ya Pak Andri, karena nanti kedepannya kan bisa jadi kita jadikan refleksi dan contoh untuk teman-teman atau rekan-rekan guru kita yang lain. Itu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu, dan telah membantu saya mencari solusi atas permasalahan ini. Sama-sama Pak Andri. Kalau menurut saya kita berkomunikasi sudah lancar. Saya juga sudah, kalau kemarin kan pertanyaan kita kurang greget ya, kurang berbobot ya. Kalau sekarang kayaknya sudah lebih baik dari kemarin ya Pak Andri. Terus kehadiran penuh, saya juga merasa mendengarkan apa yang Pak Andri bicarakan. Saya juga berusaha untuk merespon ya, baik dengan kata ya, oke, gitu. Iya. Terus mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi menjadi coach. Nah, sekarang umpan balik dari Pak Andri yang tadi. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Apa bisa saya bantu? Gini Pak, saya kan ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar dan mengelola kelas Pak. Oh gitu Bu. Berarti tujuan Ibu kesini bertemu saya bicara ngobrol-ngobrol untuk dapat meningkatkan kompetensi tersebut. Iya Pak, saya ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif
dan menyenangkan untuk siswa, Pak. Oke. Jadi Ibu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apa yang Ya. Ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Eh, Metode apa aja Bu yang sudah Ibu kerjakan ya? Saya sudah menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan cara sebelum belajar itu saya sudah ice breaking dulu Pak, biasanya untuk membuat semangat anak-anak. Saya suka tepuk-tepuk gitu, tepuk 1, tepuk 2, sampai tepuk 5 saatnya mereka belajar. Terus saya juga ice breaking dengan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Nah, mereka tuh antusias tuh Pak. Saat itu tuh mereka bilang gitu kan, sebelum saya memulai pembelajaran. Tapi saat mulai pembelajaran, ini mereka udah anak saya tuh kan aktif ya, ada yang aktif banget, ada yang pasif banget. Nah, yang aktif ini suka mempengaruhi, kadang saya juga jadi hilang konsentrasi saya dalam menjelaskan materi kepada siswa. Dan anak ini pun mempengaruhi temannya untuk konsen dengan penjelasan saya gitu Pak. Sudah bagus ya, padahal metodenya ya untuk mengajak anak cara yang belajar menyenangkan. Menurut saya itu sudah bagus. Tapi apa yang menjadi tantangan Ibu supaya dalam mencapai tujuan tersebut yang Ibu inginkan, supaya anak yang siswa yang suka berbicara saat berlangsung itu mendengarkan itu. Jadi tantangannya apa itu Bu? Nah itu dia, saya tuh merasa kesulitan gitu loh untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ini. Saya kadang sampai kehilangan strategi gitu loh Pak. Kayaknya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kalau menurut Ibu, siswa yang ideal itu seperti apa sih? Saya tuh inginnya siswa saya tuh bisa mendengarkan saya saat saya fokus mendengarkan saya saat pelajaran berlangsung, tidak mempengaruhi teman untuk mengganggu konsentrasi teman yang sedang mendengarkan gitu, sehingga pelajaran yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh mereka dan mereka pun bisa mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang saya berikan gitu. Karena kan saat saya memberikan tugas itu, saya menyesuaikan dengan kondisi mereka. Artinya gini, kalau ada anak yang suka menggambar, bercerita, nah saya kasih dia soal-soal cerita bergambar gitu. Berbeda dengan anak-anak yang sukanya menulis. Menulis, jadi saya bedakan gitu loh Pak. Anak-anak itu sesuai dengan pilihan mereka gitu. Ya, dari sesuai yang Bu utarakan tadi, caranya memang kita harus mempunyai tujuannya supaya mencapai. Menurut Ibu itu apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan atau mencapai keinginan siswa yang ideal tersebut? Saya harus menyiapkan strategi dan metode pembelajaran yang menarik agar siswa itu bisa fokus dengan penjelasan yang saya berikan. Kalau menurut Ibu, kalau di rentang nilai nih skala selama ini Ibu di angka berapa ya? 7,5 Pak. Targetnya sampai angka berapa Bu? Saya pengennya sih di angka 9 Pak, karena kalau di angka 9 itu saya merasa apa yang sudah saya lakukan itu berhasil gitu untuk anak-anak kelas saya, pelajaran yang saya berikan. Oh iya. Oke Bu, untuk mencapai angka 9 itu nanti kita bahas strategi ya.
untuk mengandalkan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah menyiapkan strategi-strateginya? Sudah Pak, saya akan membuat lagi alur pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya agar mereka nanti bisa fokus dan bisa menerima pelajaran serta melakukan evaluasi yang sesuai dan mendapatkan hasil yang baik. Oh, jadi Ibu sudah punya strategi cuma belum diterapkan ya? Ya, insya Allah saya akan terapkan Pak. Saya kira-kira butuh waktu 1-2 minggu ini Pak. Oh, itu target Ibu ya untuk menerapkan hal itu ya? Ya, betul. Jika demikian, mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, ya, seperti Ibu bilang tadi, supaya siswa tidak bosan dan pelajaran bervariasi ya, seperti itu Ya. Ibu ya. Ya, betul Pak. Ada lagi Bu strateginya Bu? Saya akan membuat modul ajar yang menitik beratkan pada pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi, sehingga anak-anak akan tertarik untuk mendengarkan penjelasan saya dan bisa mengerjakan apa yang akan saya berikan kepada mereka. Oh, menarik sekali itu Bu. Implementasinya akan segera dibuat modul ajar Bu ya? Ya. Modul ajar yang menarik ya. Apakah ada di sekolah yang akan membantu Ibu? Mungkin saya akan saya akan berkolaborasi dengan teman satu linting saya Pak. Saya kan mengajar di kelas A ya. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman saya Bu Nita yang mengajar di kelas 2B. Kelas 2 Pak, bukan kelas 1. Iya. Kelas 2B Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan saya di kelas 2B. Menarik sekali ya. Saya juga akan menunggu hasil dari strategi yang akan Ibu terapkan. Mungkin nanti setelah 1-2 minggu Ibu terapkan, kita bisa bertemu lagi, bicarakan hasil-hasilnya atau revisi-revisinya atau evaluasinya Ibu ya. Ya Pak. Baik, saya rasa kita sudah selesai hari ini Bu. Nanti silakan diimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Oke. Saya juga ini ya Pak akan memberikan mencatat perubahan kemajuan anak didik saya dan akan saya buat catatan-catatan agar nanti rekan-rekan saya bisa menjadikan refleksi ya untuk teman-teman saya ke depannya ya Pak ya. Bagus sekali itu Bu, refleksi diri memang bisa membuat kita mendevelop tuh bisa membuat kita lebih bisa berkembang ya. Iya. Introspeksi diri ya. Dan Ibu ternyata sudah membuktikan dengan introspeksi diri, Ibu bisa mendevelop diri Ibu untuk lebih maju lagi. Ya, alhamdulillah Pak Andri, saya sudah mendapatkan solusi dan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya, dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan sehingga saya dapat mencapai solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Bu Herli. Saya sudah berjalan baik, tapi masih ada kekurangannya. Tapi masih ada, dan problemnya masih di situ-situ aja. Pertanyaannya masih kurang berbobot. Tapi udah ini sih, tapi oh iya. Pertanyaannya sekarang saya ya. Masih. Kalau saya menilai untuk Pak Andri sudah baik, sudah lebih baik dari kemarin.
pertanyaannya juga alur ceritanya juga kalau menurut saya sih sudah mulai apa muncul, sudah ada gitu loh Pak. Cuman mungkin pertanyaannya aja kurang tajam gitu loh. Karena mungkin bawaan Pak Andri kali yang ya namanya guru olahraga kan selalu gitu ya, beda dengan guru kelas gitu. Yang banyak tanduknya gitu kalau guru kelas kan, kalau guru olahraga mungkin lebih apa ya, lebih santai gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga ini apa ya, karakter kita gitu, karakter Pak Andri dengan saya kan beda ya gitu. Pak Andri mungkin slow gitu, kalau saya kan nih anak nih tiap hari gitu kan ketemu gitu, saya harus paling tidak suara saya itu lebih keras dari suara anak saya, sehingga mereka akan mendengar gitu. Kadang saya suka mengalihkan saat mereka lagi bercanda itu dengan tepuk gitu, tepuk 1, tepuk 2 sampai tepuk 5 gitu. Nanti kan di tepuk ke-5 itu kan mulai belajar. Nah itu biasanya konsentrasi mereka masih full gitu. Mereka akan mendengarkan dengan serius, mereka akan berinteraksi dengan saya dengan intens gitu. Tapi nanti setelah itu biasanya anak-anak yang aktif ini nanti lagi yang akan mempengaruhi saya dan anak-anak yang lain dalam konsentrasi gitu aja sih. Tapi kalau secara apa ya, garis besarnya coaching untuk malam ini yang skenario kedua juga sudah baik sih Pak Andri. Yang pertama ya. Kita kan udah melaksanakan 2 skenario, yang kedua tadi ya. Cuman tadi kurang di range nilai aja, di posisi mana dan berapa waktu yang dibutuhkan. Itu aja sih, yang lainnya sudah Pak Andri juga menyimak dengan serius apa yang saya bicarakan, apa yang saya tanyakan gitu. Kehadiran penuhnya juga, pertanyaannya juga sudah mulai sudah mulai sangat berbobot gitu loh menurut saya.